memijahkan kerapu, khususnya kerapu tikus, kurang lebih di tahun 97-98. Kita bukan hanya kerja ini, Baik. ya. Jadi kita siap untuk membimbing masyarakat. Baik, Ya, siap. apalagi syukur-syukur mengambil benih dari kita. Karena kita mulai produksi dari benih juga kita ada produksi. Kita siap membimbing, membuat karambanya, membimbing juga sampai dia produksi. Kita siap. Kira-kira untungnya daging nggak sih, Pak? Oh ya, kalau nggak untung nggak mungkin saya kerja. Nggak mungkin ya, Pak. Iya, Baik, tapi siap. kita harus punya sistem. Oke, baik. Banyak juga yang tutup, ya. Jadi harus punya sistem, ya. Di karamba itu pun banyak namanya kehilangan dan sebagainya. Kalau kita nggak buatkan sistem, ya namanya juga ibaratnya juga ikan-ikan dari luar juga bisa nyerang ikan kita juga, seperti barakuda, buntak. Ya, kita harus punya sistem, harus punya yang punya pengalaman kan begitu ya. Jadi Seperti nggak kita bisa. kan. Seperti kita ini kan jaganya 24 jam. Iya. Ya, belum kita bantu dengan CCTV kan gitu kan ya. Jadi siap. belum pendataan. Baik, Jadi baik. kalau dibuat budidaya ini hanya sekedar datang, kasih makan terus pulang, itu nggak jadi, Pak. Kalau sistem kita beda. Seperti orang jam kerja, jam kantor. Masuk jam 7, jam 12 turun, jam 2 naik lagi, jam 5 pulang gitu, Pak. Nah, oke, karyawan siap. sendiri, keamanan sendiri gitu loh. Siap. Nah, untuk continuity-nya Bapak itu sesuai kontrak, baru Bapak menyiapkan ketersediaan, atau sebelumnya Bapak sudah tebar dulu, baru mengikuti kontrak. Ya, untuk bawal Pak kita yang seperti itu. Jadi kalau untuk ikan yang lain, kerapu sama kakap, ya kita punya jadwal Pak berproduksinya. Jadi mamanya kita supaya bisa panen ini continue Pak. Jadi kalau kita nanti panen sekali panen terus habis, nggak bisa berputar Pak. Itu kadang-kadang orang yang dipertanyakan seperti itu. Jadi kita ibaratnya kita sekali 2 bulan apa sekali 1 bulan kita harus tebar. Jadi di situ pun nanti kita harus tebar juga supaya putarannya kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ya, jadi kalau nanti satu kali itu tebar terus nanti mamanya 2 tahun kemudian 2 tahun tebar lagi, nah itu bisa dikatakan berat sekali. Baik. Bisa dikatakan nggak ada untungnya. Jadi nanti kan gitu kan. hampir setiap bulan tebar ya, Pak? Harus terjadwal Pak. Oke. Harus ada punya jadwalnya gitu. Berarti Bapak punya keramba lumayan banyak ya, Pak ya? Ya, kami saat ini karamba kami di Situbondo untuk 3x3 itu ada sekitar 400 lubang Pak. 400 luar lubang. biasa. Ya. Nah, dengan 400 keramba, terus penebaran bibitnya itu terjadwal paling tidak sebulan sekali. Itu yang tadi kita teruskan bahwa penghasilannya atau pendapatannya itu sudah terhitung lah Pak ya. Kasarnya ya kalau enggak untung mana mungkin bisa bertahan 21 tahun ya Pak ya. Siap. Kira-kira begitu ya, Ya, Pak ya. ya. Baik Lancer. Nah, menarik Lancer. Jadi untuk usaha keramba Pak Sitorus ini sudah berjalan 21 tahun, tentunya dengan segala macam sudah dicoba, bahkan akhirnya menemukan satu sistem yang benar-benar sudah sesuai ya Pak ya, sehingga continuity dari ketersediaan ikan beliau tuh tetap terjaga. Baik Pak Sitorus, untuk kedepannya ya, atau Bapak punya strategi apa nggak Pak? Atau memperbesar keramba lagi, memperbanyak keramba lagi, atau pindah ke tempat yang lebih sesuai lagi, atau gimana Pak? Ya, jadi kalau kami mungkin sini saja karena memang ini butuh pengontrolan juga Pak ya. Jadi kalaupun mau kami kembangkan ya sesuai dengan kemampuan PLN sini. Ya, jadi kedepannya mungkin lebih cenderung kalau ada yang membutuhkan konsultasi dan sebagainya itu yang kita bina. Oke. Ya, jadi lebih kita arahkan ke situ karena saya berpikir itu setiap orang punya kemampuan. Jadi kalau mau kita buat sana buat sini, saya bisa gini loh Pak, bisnis perikanan ini harus dekat dengan ownernya, ada pepatahnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal itu cepat diambil tindakannya. Baik. Ini yang sifatnya budidaya. Baik. Atau paling tidak memang sudah ada orang-orang yang dipercaya
untuk menghandle di tempat tersebut, dan itu bukan hal yang gampang untuk mencari Iya, itu. betul Pak. Dalam Kira-kira usaha seperti itu itu. kadang-kadang kita terbentuknya pada satu Ya. sumber daya manusia yang Ya. bisa dipercaya Pak ya. Siap. Nah, pernah nggak sih Pak di dalam perjalanan 21 tahun kemarin Pak Sitorus itu ada gangguan maupun ada hal-hal di luar dugaan, bisa ceritakan Pak? Ya, tentunya pengalaman kita sangat banyak, Pak. Ada, Pak, Jadi, ya? banyak sekali. Dan itu menghadapinya Bapak gimana Pak? Ya, kita selalu belajar yang sudah, contohnya ada terjadi A, kita harus selesaikan A tersebut. Oke. Jadi contohnya umpamanya dulu pernah ibaratnya jaringnya jebol, harus kita buatkan 2 lapis, ya. Tapi ternyata setelah dibuat 2 lapis, Sirkulasi airnya terganggu nggak Pak? nggak apa-apa, ini secara periodik kita kan memang jaga itu, Pak. Oke. Ternyata setelah kita pelajarin, sebenarnya bukan karena itu. Jadi tanpa lapis pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi kembali ke manusianya dan sistemnya, pendataannya. Makanya kita katakan tuh dari situlah mungkin di tempat karamba di kebanyakan karamba mungkin ya hanya sekedar budidaya saja. Sistem pengadministrasiannya di produksi itu mungkin itu jarang. Jadi kalau seperti kita di sini, kita semua terjadwal, Pak. Contohnya cuci jaring. Kadang cuci jaring itu wajib, Pak. Wajib. Jadi ada cuci jaring Ada juga, cuci jaring, Pak. Jadi kadang kalau di pembudidaya itu, oh itu kotor, itu angkat aja. Kita nggak bisa seperti itu. Sudah ada sketnya, udah ada tabelnya. Hari ini kamu harus cuci sekian, karena kita karamba banyak, Pak. Jaring banyak. Cuci ikan, kematiannya berapa semua harus tercatat. Nah, kalau nggak seperti itu, akan terjadi banyak kerancuan. Baik. Ya, justru yang kita terapkan itu sistemnya seperti ini, Pak. Contohnya kalau perjaring itu dibuatkan ada sistemnya, Pak. Jadi kalau kita mau tebar itu, kalau mau Januari kita buatkan angkatan 1 mungkin 2022 kan begitu kan. Pokoknya kita tebar 3.000 ya. 3.000 ini kita tebar per kotak berapa? Kita buatkan sama, Pak, per kotaknya. Umpamanya 300 berarti contohnya 3.000 Pak, Iya. berarti 10 jaring, 10 Pak. jaring. Nah, nanti bisa saja setiap bulan kan ketahuan yang matinya, Pak. Ini kita genapin lagi, Pak. Kita ambil dari paling pojok. Oh gitu. Jadi untuk menghitungnya ownernya gampang, Pak. Gampang ya, Oh, Pak, ya. jaringnya sekian kali sekian, sisanya yang ganjil sekian gitu, Pak. Oke. Nah, itu teknik-teknik seperti itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, akhirnya kita lebih sederhanakan. Jadi administrasi budidaya itu, teknis itu penting, bukan hanya administrasi keuangan. Lebih penting lagi di karamba ini administrasi budidayanya. Nah, yang lebih selalu saya katakan yang lebih penting ini adalah manajemennya. Baik. Manajemen pengelolaannya, karena kalau di karamba itu kita sangat tergantung dengan alam. Oke. Mau sakit, mau diobatin seperti apa, kita hanya bisa preventif. Oke. Nah, dengan kita manajemen yang baik gitu ya, akan memperkecil contohnya kematian tersebut gitu loh. Tentunya didasari dengan ilmu-ilmu budidayanya gitu ya. Contohnya seperti ikan besar gitu ya. Kalau ikan besar kita bisa melawan arus. Ikan kecil jangan yang berhadapan dengan arus, karena selalu dia posisinya di atas. Nah, kalau ikan besar kan ada di bawah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, jadi Ada hitungannya juga ya Pak ya? oh ada, Pak. Jadi itu tentunya juga pengalaman. Contohnya juga mencuci jaring kan gitu. Jadi pameo-nya dulu setelah diangkat ikannya akan banyak mati gitu loh. Karena cara ngangkatnya nggak benar. Ya, cara ngangkat ikannya kan kalau mau cuci jaring kan diangkat jaringnya. Ya. Ikannya diangkat, dipindahin dulu Pak? Nah, yang kemarin-kemarin terjadi itu sekarang pun masih banyak seperti itu. Diangkat ikannya sekalian diganti jaringnya, dicuci ikannya pakai air tawar. Yang paling murah kan itu kan. Nah, itu metode yang salah untuk saya sekarang ini. Yang betul adalah kita ganti dulu jaringnya bersih, baru kita cuci ikannya kalau mau kita cuci. Karena waktu jaringnya kotor kita angkat, otomatis ikannya akan tergeser dengan jaring yang kotor. Nah, cara ganti jaring juga masih banyak orang nggak tahu. Jadi itu ada ininya, cara-cara Banyak klik-kliknya, Pak. Luar biasa. Banyak klik-kliknya. Luar biasa. Jadi cara yang bagus sekarang itu ganti jaring itu, kalau dulu kan biasanya orang pakai bambu rapatin gitu ya. Ikannya dirapatin. Itu nanti buatkan jadi mati, diangkat lagi pakai jaring yang kadang-kadang nggak peduli dia karena karyawan. Penuh dibuat satu basket itu loh. Jadi kita nggak perbolehkan tuh, paling tidak harus pakai keranjang plastik, nggak boleh banyak-banyak. Dan itu pun
apa namanya? Kita harus bisa menyatu dengan yang kita pelihara. Yang banyak tidak tahu itu di situ. Jadi kalau boleh saya rangkum dikit Pak ya, Ya. untuk pembersihan jaring, Ya. jadi kita siapkan atau kita siapkan tempat dulu ya Pak? Enggak. Tetap Jadi di gini, situ. jadi ini saya lanjutkan Pak ya. Ganti jaring sama seperti orang mau pakai sarung. Oh, Nah, jaring ini agak dirapatkan gitu ya. Setelah itu nanti jaringnya itu sudah agak dikecilin, ikannya tidak berontak, tidak bersinggungan dengan jaring. Habis itu jaring ini disarungkan dari bawah, Pak. oke. Disarungkan dari bawah, diikat kiri kanan begitu. Jaring yang mau dilepas ikannya kan sudah di dalam. Iya. Ah, ini sudah diikat semua, tinggal ditarik jaring yang ya, lama yang ini. itu ya. Oh. Ikannya nggak tersentuh, Pak. Oh, iya. Nah, setelah itu kalau kita mau cuci ikannya, ya, kalau kita mau cuci ikan, jaringnya kan sudah bersih, Pak. Sudah bersih, diangkat Iya. jaringnya, baru ikannya diambil. Iya, gitu ya. kemungkinan jaring yang kotor itu kan ada tritipnya kan begitu kan ya, bisa bergesekan dan sebagainya. Berarti Nah, kita harus siapkan 2 jaring ya Pak ya? satu Yang memang pertama selalu kan, ya. bersih, Iya. yang bersih kita sarungkan gitu. Memang selalu Sudah seperti copot itu. yang itu ya. Jadi sama juga yang konvensional juga sama seperti itu, dirapatkan gitu ya, dicuci ikannya, baru masukin jaring yang baru kan begitu kan. Nah kalau ini kita ganti dulu jaringnya kan gitu kan. Menarik tadi Pak, cara pembersihan jaring, pembersihan ikannya. Nah, setelah itu apalagi tuh Pak? Trik-triknya supaya ikan itu bisa tumbuh dengan sehat, ya. Terus cepat besar dan lain sebagainya. Ya, jadi gini Pak, jadi memang kita berbudidaya ini ya kalau kita sudah terjun budidaya harus sepenuh hati. Jadi memang naluri budidayanya ada. Satu harus bisa menyatu dengan kita pelihara karena ibaratnya gini Pak, orang tadi tidak mengerti ikan itu satu basket itu biasanya ada basket itu ya diisi sampai penuh Pak. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak di bawah, Iya. sakitnya seperti apa gitu. Iya, iya. Nah itu kita bilang itu nalurinya harus jalan. Ya jadi yang kita katakan tadi itu ya manajemennya harus bagus. Punya karamba itu bukan hanya sekedar punya karamba, fasilitasnya juga harus dilengkapin. Contohnya listriknya, ada blowernya juga di tengah. Jadi sarananya harus tercukupin. Pendataannya harus bagus. Ya kalau saya kira sudah dilakukan itu akan lebih bagus daripada karamba yang biasa-biasa. Oh, Ya siap, jadi siap. jangan tanggung-tanggung gitu loh. Makanya punya karamba ini ada hitungannya. Kalau cuma 4 karamba saja memang posisinya kan ke petani kan Iya. begitu ya. Tapi sering saya katakan karamba ini adalah padat modal. Ya, padat modal. Oleh sebab itu kalau ada karamba-karamba kecil harus berinduk kepada yang besar. Ya. Kalau seperti itu pasti ketolong pembudidaya kecil karena marketnya spesifik, Pak. Ya, tapi kalau menginduk dia yang sudah besar, ada yang punya market, itu akan lebih terjamin. Jadi istilahnya Bapak pun di sini juga berkolaborasi dengan para keramba-keramba yang petani-petani kecil gitu ya Pak ya? Sementara ini tidak, Pak. Oh belum. Ya, harapan kami sih seperti itu. Tapi kadang pembudidaya ini sulit juga diajak bicara. Ya, jadi memang ini menjadi tugasnya pemerintah bagaimana asosiasi sudah ada. Ya, jadi bagaimana itu supaya bisa saling berkolaborasi. Kita pun ingin juga membantu pembudidayanya yang mau dibantu kan begitu Iya, kan. Yang betul. satu visi, tapi kembali ke manusianya, Pak. Baik. Seperti itu Pak. Tapi konsep yang sudah selalu kita katakan itu, kalau pembudidaya yang kecil ini bisa terbantu, harus ada induknya, harus mau dibina. Kalau dia mau jalan sendiri-sendiri, akan terjadi sikut-sikutan nantinya. Dan kenyataannya yang kecil-kecil itu ya lebih rentan matinya, karena ini padat modal Pak. Ya, Ya, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit Lumayan dan ya, Pak. pertarungannya cukup besar. Iya, iya. Jadi kalau tidak diminit dengan bagus, tidak bisa. Makanya karamba ini paling tidak gitu ya, ada 50 lubang. Oh gitu, minimal ya Pak. Karena kan harus ada yang jaga Pak. Hitungannya ya, Ya. betul. Jaga harus siang dan malam. Jadi harus sungguh-sungguh Pak dikerjakan. Jadi nggak bisa ibaratnya terus nggak apa-apa, aman, nggak ada cerita seperti itu. Ya bisa saja pada saat itu aman. Tapi karena kita beri kesempatan,
ya Akhirnya akan ada ada terjadi yang masuk seperti itu. gitu ya, Makanya jangan sampai diberi kesempatan. Baik. Kan sederhana sebenarnya Iya. kan begitu kan ya. Saya selalu mengatakan begini, dompet saya buatkan di meja. Kalau hilang ya jangan salahkan orang lain. Orang lain. Dompet buat sembarangan. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Siap. Iya, jadi dengan dibuat umumnya 60 lubang itu atau 50 lubang, kita sudah visible dengan membayar gaji karyawan, mesin-mesinnya, listriknya dan sebagainya, sarananya. Karena kan hilir mudinya juga pakai perahu kan begitu Iya, kan. betul. Kecil dengan besar sama kan solarnya Iya, kira-kira. solar sama. Walaupun kecil kan begitu kan. Betul. Kira-kira gitu, Baik. Pak. Nah, gini Pak, ada nggak Pak pesan untuk para pembudidaya baik yang keramba dalam melakukan usahanya? Ya, karena kan ingat Bapak ini udah 21 tahun malang melintang di usaha perikanan ya, khususnya keramba. Ada nggak pesan atau ya kasarnya berbagi Ya. informasi gitu Pak? Sebenarnya dari awal-awal sudah kita katakan tadi ya. Jadi berbudidaya ini sebenarnya harus satu didasarin bahwa dia ada naluri. Oh. Itu satu, Pak. Jadi harus ada passionnya Pak ya, Ya. bahwa benar-benar kepengennya di situ. Iya, bukan hanya dilihat Ikut-ikutan ini atau- kelihatannya untungnya banyak dan sebagainya kan Ya. gitu kan ya. Pembudidaya satu harus ada naluri karena resikonya sangat besar. Jadi sehingga nanti kalau terjadi ada masalah dia tidak kaget kan begitu kan ya. Ini ibaratnya kerjanya panjang napas gitu kan. Panjang napas. Ya. Siap. Itu satu itu saya katakan tadi marketnya harus jelas gitu ya. Kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan, juga harus pakan yang dibutuhkan untuk mensuplai itu juga harus ketersediaannya berkelanjutan Dan ya. murah gitu ya Pak. Sesuai Sesuai, ya. sesuai. Jadi dia kan akan bisa menghitung gitu loh. Kalau saya dapatkan beli sekian, dapat pakan sekian, harus dihitung. Karena banyak juga kadang-kadang tidak tahu gitu loh. Contohnya di Karamba gitu ya. Dia jual 80.000 1 kilo. Saya katakan itu tidak untung. Tapi ada yang menjual seperti dari Karamba. Kalau dari tambak nggak apa-apa. Ya, karena esarnya dia tinggi, sumber-sumber pakannya lebih murah kan gitu kan. Tapi kalau di Karamba, kalau saya katakan dia bisa jual seperti itu, tinggal nunggu tutupnya. Karena tidak berhitung dia. Nggak berhitung ya. Ya gitu ya. Jadi sudah saya katakan tadi itu juga tadi dia punya ada penggelondongannya. Ya, karena benih ini belinya mahal dan harganya harus cash. Nah, kalau dia beli lebih kecil, dia akan lebih survive. Seperti kita pun bisa lebih survive itu karena kita tidak beli benih, Pak. Beli benih kita beli benih kecil saja kalau terpaksa. Ya, kalau kita dari dulu beli 15 cm, mungkin dari kemarin sudah kita tutup gitu loh. Nah, ini yang terjadi permasalahannya di pembudidaya tersebut. Ya, manajemennya sekecil apapun itu harus ada manajemennya. Ditungguinlah sungguh-sungguh. Jadi tidak dikasih makan terus pulang gitu loh. Sudah ada yang jagain. Yang jaga gitu ya. Saya mengatakan seperti ini. Kalau itu hasil itu kebetulan, itu kalau saya. Ya. Karena ibaratnya ada orang mengatakan sudah ada yang jaga yang di atas sana, kira-kira seperti itu kan gitu kan. Baik, kita kan harus ada upaya. Nah, baik. Iya gitu, Pak. Oke. Tadi kita udah cerita dari mulai awal Bapak melakukan usaha ini. Terus ada yang kelewat nih Pak. Siap. Berapa karyawan Bapak tuh? Karena kan tadi ada yang pagi sampai Ya. sore, yang sore Ya. sampai malam gitu kan. Ya. Nah, itu ada berapa Pak kira-kira Pak? Jadi kita sini menyesuaikan dengan tenaga di sini, Pak. Kita kurang lebih ini nggak banyak, Pak, 12 orang aja. 12 orang? Ya, tapi itu pun lebih dari separuh setengah hari. Karena aktivitas yang paling banyak adalah di pagi hari. Pagi hari. Sampai siang gitu ya. Kalau sore hari kadang seperti contohnya ikan ini, Pak. Ikan yang besar-besar ini kan kadang kita kasih juga 1 kali 2 hari Makannya. Kalau kecil-kecil setiap hari. Jadi kadang seperti ini. Kalau kita berikan setiap hari, makanya nggak begitu nafsu gitu loh. Gitu. Ya. Jadi ada triknya juga. Ya, kalau sudah besar. Sudah besar. Tapi kalau umpamanya kita berikan sekali 2 hari, di situ datang cepat nyambernya, cepat kenyangnya. Daripada kita ngerepot ngurusin itu kan gitu kan ya. Kasih sekali 2 hari saja. Toh juga pertumbuhannya tidak ada pengaruh. Siap. Baik, Gitu, Pak. Baik, Lancer. Ini menarik ya. Pak Sitorus itu sudah menjalani ini 21 tahun. Tadi sudah bercerita juga beliau bahwa semua itu harus diawali dengan
passion atau dengan keinginan bahwa saya atau kita ingin melakukan satu budidaya. Kalau cuman hanya ikut-ikutan atau tren atau kepingin punya itu buang-buang duit ya Pak ya. Siap. Gitu. Jadi itu Lancer. Jadi kalau ini kita ingin berusaha, tujuannya adalah kita ingin membangun usaha ini berkelanjutan, sehingga harus menyukai atau harus sesuai dengan passion kita, atau kita memang suka menggeluti, menjiwai, itu akan bisa berhasil seperti Pak Sitorus. Baik Lancer, kita akan minta closing dari Pak Sitorus nih mengenai budidaya, baik budidaya keramba, ya, kerapu, kakap putih, bawal, dan ikan lainnya. Boleh Pak closingnya ke teman-teman yang ingin melakukan usaha, silakan Pak. Ya, bagi teman-teman yang berniat untuk usaha budidaya ini, sudah dikatakan tadi, didasarin niat yang sungguh-sungguh, tidak ikut-ikutan gitu ya. Kita harus memperhatikan juga lingkungan kita, khususnya apakah cocok berbudidaya di situ, juga tidak tidak mengganggu sekitarnya. Memang tepat, benar-benar tempat, memang itu tempat budidaya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini kita adalah di Kampung Kerapu untuk mengenang bahwa kerapu pertama sekali adalah di Situ Bondo. Terima kasih. Luar biasa. Baik Lancer, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lancer.